الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد تسليما كثيرا. أما بعد، وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. Faslun wa yaqulu idza istaqa badanahu aw a'da'ahu ma ruwiya 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man istasqa minkum syai'an aw istaqa akhun lahu falyaqul rabbanallahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amaraka fis sama'i wal ard kama rahimtuk fis sama'i wal ard ighfir lana hubana wa khatayana ya rabbal alamin. Anjir rahmah min rahmatika wa shifaan min syafa'ika alal wajhi alladhi bihi fa innahu yabra'u bi'idnillahi ta'ala. Faslun wa idza ra'a syai'an yatiru minhu qala Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yahbabu bi syai'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah li'annahu marwiyun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun wa yustahabbu idza ra'a bi'atan aw qanisatan aw sami'a sauta suburin aw sauta naqusin aw ra'a jam'an minal musyrikin wal yahudi wan nasara ay yaqula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan la na'budu illa iyyah fa inna dzalika marwiyun an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ghafarallahu lahu bi'adadi al-syirki wa yaqulu idza sami'a sautar ra'di wa sawa'iqi Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhallikna bi'ajabika wa'afina qabla dhalika wa yaqulu idza ra'a ar-rahi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma sa'alta bih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma arsalta bih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca ini masih berhubungan dengan pasal adab sehari-hari. Ujar Sidin di sini, apabila ada seseorang mengeluhkan badan pina sakit, anggota badan pina sakit, maka barang siapa yang pina sakit membaca doa Rabbanallahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka wa amaraka fis sama'i wal ard kama rahimtuka fis sama'i wal ard ighfir lana hubana wa khatayana ya rabbal alamin. Anjir rahmah min rahmatika wa shifaan min syafa'ika alal wajhi alladhi bihi fa innahu yabra'u bi'idnillahi ta'ala.
Nah, doanya panjang benar. Yang artinya tuh, ya Allah, Engkau Tuhan semesta alam, Maha suci nama Engkau, perintah Engkau atau perkara Engkau di langit maupun di bumi. Engkau yang memberikan rahmat di bumi dan di langit, maka ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Ya Allah, turunkan rahmat daripada rahmat Engkau, dan turunkanlah obat daripada obat Engkau. Fa innahu, apabila membaca seperti itu tadi, yabra'u artinya wagas ataupun waras dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tergantung yakinnya juga, Pak. Ada juga orang pakai bismillah aja wagas. Baca Al-Fatihah juga wagas. Ini tergantung kepada keyakinannya. Maksudnya kita tuh apa aja, bisa keluhan kah, duit kada tepian ada kah, hutang banyak kah, maka hati kita yang terlebih dahulu adalah berta'alluq dulu kepada Allah. Hati kita dulu menyatuakan lawan Tuhan, kemudian adabnya baru kita berdoa. Mulut kita nih berdoa. Nah, amun kada bisa doa bahasa Arab, bahasa Indonesia barang. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tuh meliputi. Kada harus kita berbahasa Arab. Nah, kecuali nah wajib-wajib kita sembahyang harus bahasa Arab. Ya Allah, ada boleh kita ketika sembahyang membaca Al-Fatihah dengan nama Allah pengasih dan penyayang, segala puji Tuhan semesta alam. Nah, kada boleh itu batal dah gue. Kalau ya hendak aliran seorang di rumah kan mengalihi aja bahasa Arab, mengalihi aja. Sekarang sudah maju aja. Nah, jadi maju juga ada ibadah aja. Nah, kada bisa dah. Jadi rukun syarat dalam sholat itu harus berbahasa Arab. Kecuali orang tua ibaratnya ibadah yang lain selain sholat. Berdoa aja kan bahasa Indonesia kan Bapak, banyak-banyak berdoa bahasa Indonesia. Kada usah bahasa Arab. Bahasa Arab mungkin kada paham, bahasa Indonesia aja di hati kamu pander. Makanya ketika kita sholat itu ada fikih mengatakan apabila bersuara bahasa selain bahasa Arab, Al-Quran atau surah atau antara amin kan, Al-Fatihah amin ya Allah, itu kita disunahkan tuh berdoa tuh. Nah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan lain-lain hanya amin. Kemudian hendak juga berdoa tapi dalam hati yang bahasa Indonesianya jangan tak keluar. Boleh aja berdoa. Pokoknya apabila hendak berdoa bahasa kita itu harus dalam hati, jangan tak keluar. Nah, kemudian apabila seseorang melihat sesuatu terbang, misalnya melihat terbang apakah binatang kah terbang, pesawat kah terbang, maka kita disuruh berdoa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yazhabu bi syai'ati illa anta. Tidak ada yang menghilangkan kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalnya ada yang pina aneh-aneh terbang kan
berdoa tak? Wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, barang terbang, apakah barang itu barang api kah, api terbang, atau makhluk-makhluk yang terbang, yang kayak dulu semuanya kuyang kata terbang. Nah, itu, nah apabila yang aneh-aneh terbang, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, disunahkan juga apabila kita melihat nih tempat ibadah orang lain, gereja kah, apa aja kah, yang selain Islam ampunnya, atau mendengar suara lonceng, bel selain Islam. Nah, misalnya agama lain ya, kalau maka kita disunahkan adalah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyahu. Nah, jadi kita bersyahadat. Nah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, jadi padilahnya ini berhitung padilah lah, keuntungannya tenang. Barang siapa yang membaca syahadat tadi ketika mendengar ataupun melihat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Ampunan ini banyak, hitungan orang yang mau berkumpul di situ tadi. Misalnya di dalam gereja misalnya 100, kita mendapatkan 100 ampunan. Nah, itu tuh, jadi kenapa kita ada agama lain malah dapat pahala kita melihat, nah, melihat gereja dapat pahala kita, tapi ada yang dikirakan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyahu. Nah, amal kada panjang syahadat barang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, melihat kita ada orang beracara, ada orang apa tuh di rumah, nah, haya kebaktian, beracara berremian, kita berpahala melihat. Ada orang yang sengaja melihat aja supaya mendapatkan pahala. Ada orang pergi ke pasar, ada dengan ditukar supaya mendapatkan pahala ke pasar. Nah, jadi barang siapa membaca syahadat juga tuh, kurang lebih syahadat juga, masuk ke pasar, maka mendapatkan pahala seberataan orang yang di pasar tuh hitungannya. Nah, jadi ada tuan guru nih, hidin ke pasar setiap hari, ditakuni nukar apa pian, kada ditukarakan, jadi kada ada yang belanja, tapi hendak dapat pahala banaham. Jadi. Nah, kayak itu juga ada tetangga beracara, melihat aja kita, nah baca kita asyhadu la ilaha illallah, tapi di dalam hati pang lah, jangan sehingganya orang tak mendengar ataupun tersinggung kan, kada boleh kita. Kita ini adalah hidup rahmatan lil alamin. Nah, jangan sampai ada orang tersinggung, kita dapat pahala banam kan. Nah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kayak itu aja. Anak ditambahi boleh juga. Nah, jadi di sini kayak itu. Dan ketika seseorang mendengar ada suara petir ataupun suara halilintar, nah, apalagi musim hujan nih, maka kita disunahkan berdoa. Makanya orang bahari berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yalah, itu pang kebiasaan. Kalau di sini ada ditambah siden
Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi ajalika wa afina qabla jalik. Ya Allah, jangan engkau bunuh kami dengan kemarahan engkau, dan jangan hancurkan kami dengan ajab engkau. Nah, ini terserah aja menambahi hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dan ampunilah kami apabila mendengar tadi, apabila mendengar guntur, mendengar patir, halilintar, maka ya Allah, ampunilah kami, janganlah kami dihukum, janganlah kami dihancurkan, maafkanlah kami. Nah, itulah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa bersalah. Nah, karena agama ini tujuannya adalah adab. Adabnya adalah supaya merasa bersalah. Walaupun orangnya alim kah, walaupun orangnya wali kah, walaupun orangnya soleh kah, walaupun orangnya ahli ilmu ulama kah, tetap disuruh kita nih beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adab yaitu adalah merendahkan diri, mengaku kesalahan. Jangan mengaku kada salah, kada boleh. Maka kita disuruh beristighfar. Apa-apa saja kejadian istighfar. Dapat musibah, dapat masalah, mobil kerusakan, kendaraan kerusakan, apa sebertaan misalnya, istighfar kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian apabila ada orang melihat angin, angin ini kan, angin sepoi-sepoi, atau angin pina menghibur, atau angin pina menghancur, maka kita disuruh Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma asata. Ya Allah, aku meminta kebaikan daripada angin ini, dan aku minta kebaikan daripada apa yang engkau kirimkan lewat angin nih. Nah, jadi apabila ada angin, membaca kita, ya Allah, minta yang baik saja. Nah, itu. Walaupun dalam hati, walaupun bahasa Indonesia, kada apa. Nah, kemudian wajadakhala suqa. Nah, apabila ada orang yang hendak masuk ke pasar. Ini yang hendak ke pasar ini bukan hanya orang tamu hendak berbeli, orang yang berjual di pasar pun disunahkan juga apabila masuk pasar, maka membaca doa Allahumma inni as'aluka khaira hadzal suq wa khair ma fihi wa a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan ini pasar, dan kebaikan apa yang ada di pasar, dan aku berlindung daripada keburukannya dan keburukan orang yang di pasar. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajratan. Ya Allah, aku berjauh juga daripada mengenai orang yang mengakal dan pedagang yang apa? Yang merugiakan. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bidihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doanya tak. Apabila hafal, ada aja kita mencari di doa, buku-buku doa. Nah, doa masuk pasar. Wa idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillu alaina bil yamin wal iman wassalamu assalam rabbi wa rabbukal azza wa jalla. Apabila kita nih keluar rumah melihat ada bulan, maka berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yamin wal iman wassalamah wal islam. Ya Allah, mudahkan atas kami dan tetapkanlah atas kami iman dan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbullahu azza wa jalla. Nah, itu tuh apabila pokoknya kita nih setiap gerak kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu tuh hakikatnya supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang awam disebut berzikir. Berzikir dengan bersuara. Ingat tuh kan? La ilaha illallah. Dengan amalan. Orang kita nih, amalan. Tapi kalau orang yang wali, ada amalan lagi, musyahadah ngarannya. Menyaksikan. Kada ada yang dilihat, kada ada yang nampak, kecuali adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tuh menjongkong, bahasanya tuh kan. Tetapi ada yang memandang lewat afalnya saja, gawean Tuhan ya. Ada yang melihat sifatnya saja, ada yang dilihat adalah jad wajibul wujud tasarah jatuh, tergantung nyamannya hati, tergantung kedudukan hati, di mana nyaman melihat. Apabila proses dengan otak, proses memikirkan, karena ibaratnya belajar sudah tauhid kan, maka itu ibaratnya direndamakan namanya af'al dahulu. Af'al gawian Tuhan, atau Tuhan memang gawiakan, kada pisah, baik yang buruk maupun yang jahat, maupun yang bagus maupun yang hasanat, itu gawian Tuhan. Nah, ketika memandang sesuatu buruk maupun yang jahat maupun yang baik, kada ada maniwas tepang hatinya, karena gawian Tuhan. Nah, itu dalam hati dahulu kan. Jadi yang dilihat tadi adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sudah meningkat, yang dilihatnya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meningkat lagi, yang dilihatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan ada seorang wali Allah namanya Abdullah Az-Dasturi. Seorang wali Allah diceritakan Ujasidin, tidak mungkin orang itu wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tauhidnya, kalau kada melihat zat wajibul wujud. Nah ini zat nanti lihat itu Tuhan bertanya. Kayak apa terjemahnya melihat Tuhan? Itu ada pemahamannya. Dan itu apabila melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang dilihat tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang nampak tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah melihat dengan ainun basirah, rasa nyaman dan tentram sakinah. Gitu tuh. Lain memaksakan dengan otak, lain memaksakan dengan ilmu. Kalau memaksakan lawan ilmu, itu masih pelajaran. Tapi kalau orang yang syahid tadi, orang musyahadah tadi, ini itu sudah sakinah, hati itu tenang, sudah hati melihatnya dilihat Allah, nang melihat bahkan ibaratnya dirinya kadada. Nah, kata dirinya kadada, nang dilihatnya pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan tingkatan orang ya Allah, apabila sudah ibaratnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang awam kita nih disuruh, dipaksa ingat, makanya berdoa tadi. Padahal itu sarana masih. Dikir itu ada sarana masih. Ini maaf saja ya kalau terpaksa kita berdoa, karena belum sampai rasanya. Rasa musyahadah tadi belum sampai. Tapi kalau orang musyahadah tadi, kada ada lagi ingat lawan dikir, kada ada lagi. Kada berdikir lagi. Tapi yang hanya musyahadah aja lagi. Nah, yang dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa? Berdikir lagi. Kayak apa? Ingat lagi. Nampak dan jelas sudah. Apa yang dikirakan? Tandanya orang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu disuruh banyak berzikir. Nah, itu tuh. Banyak beringat, banyak berbacaan, banyak beramal.
itu menunjukkan orang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah parah tuh ada lagi kisah. Kita nih ibaratnya jauh lawan bini, jauh ya kalau. Makanya mbak ingatakan di HP, ingatan ya kalau WA, ingatan video call. Coba bini dihiga. Apa yang ini ingatan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini kenapa jadi disuruh beramal? Karena kita ini termasuk orang awam benar. Kita nih awam makanya berdoa, disuruh bangun tidur doa, ketika berjalan doa. Kalau nang wali tadi pian bangun tidur sudah nanti lihatnya Allah sebertaan, bahkan berpandir. Melihat anak pun melihat Allah, kayak Pak. Nah, ini nih orang kan berdua lagi nih orang nih. Kada berdua nang kayak kita ini lagi. Nah itu tergantung rasanya lah, orang tuh tergantung rasanya. Tetapi kita sekedar tahu bahwa orang nang wali Allah tuh ibaratnya kada mengandalkan amalan lagi. Tetapi ibaratnya andalannya musyahadah sudah. Musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musyahadah tadi ada nama musyahadah bi Rasulillah, balajim di situ. Nah, ada juga bi Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah taala saja dengan jadwal wujud, ada juga kada boleh memaksakan. Memang orang tuh sudah di situ. Anunya rasanya sudah, nikmatnya sudah, dan makamnya sudah di situ. Nah, dan orang ini ibaratnya macam-macam ayahan jalannya. Tapi mendapatkan nang sampai kada berdikir lagi nih. Bisa banyak berdikir kah sebelumnya? Apakah ada amalan kah sebelumnya? Apakah ada mujahadah kah sebelumnya? Atau ada amal-amal yang disebabkan Allah Ta'ala menarik? Nah, bisa juga. Itu macam-macam dok. Makanya ada orang yang diberikan Allah Ta'ala makam, kada berdikir lagi, makamnya kada berdikir lagi, tapi yang dilihatnya itu adalah dikir. Nah itu apabila berdikir orang ini malah bahaya. Nah, orang ini sudah makamnya syahadah disuruh berdikir kayak awam nih malah bahaya sini. Nah itu ada juga. Jadi jihirin akhirnya aku kada banyak amalan, karena kalau aku beramalan aku tenggelam, aku akan karam, dan aku akan terlena, akhirnya hilang kemanusiaanku gitu. Nah ada juga kayak itu tuh orang. Kalau ada melihat orang alim, ada orang melihat orang wali, kada beramalan juga aja orang tuh aja. Nah kalau orang makamnya sudah kada lagi amalan, tetapi musyahadah sudah. Nah, musyahadah itu artinya, nah ibarat tuh kada lagi bahasa rayu-rayuan tuh kada lagi, bahasa pajak pujian tuh kada lagi. Nah, orang paraknya dengan Allah Ta'ala tuh. Makanya ada dalam satu kisah, orang nih hendak minta sholat turun hujan, datangan sekampungan, orang alim, orang soleh, bahkan Nabi seorang pun. Berapa kali sholat minta hujan kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami ini sudah sholat, kami sudah berkumpulan sebertaan, binatang pun kami bawa, tapi nggak ada turun hujan. Ujar Allah Ta'ala, tuh kiau orang yang di pinggiran nah, pinggir masjid nah. Orangnya biasa-biasa aja, alim kada, ahli ibadah kada, bajunya compang-camping, dipanggilan doakan bang. Hiding ini kada banyak berdoa, cuma protes pada Allah Ta'ala, ya Allah, apakah
habis banyu di langit kayak itu aja. Apakah nggak ada lagi kasih sayangmu? Nah, perkataan sedikit aja akhirnya turun hujan. Bepandir langsung orang parak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lagi. Nang ibarnya nang kayak kita berdoa banyak banyak pujian, banyak tawasul. Nah, itu menunjukkan kita nih jauh. Menunjukkan kita nih jauh dan kada kenal, kada akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang akrab tadi bepandir sih, habis kayak jatah ya. Habis kayak sudah di langit banyak. Langsung turun. Imbah turun. Ujar kisah tuh banyak benar hampir banjir. Datang pulang Nabi lawan Sidin. Tuh ya kebanyakan banyak diduakan hidin lagi. Ya Allah stop hampir hujan. Bingung Nabi ini bingung. Ya Allah, aku ini ibadah setiap hari. Dan aku berfirman bersabda, Engkau yang mengasih sabda. Ketika aku dapat wahyu dari Engkau. Kenapa? Jadi aku ini tidak kabul. Nah, kenapa Sidin yang kabul? Ujar Allah Subhanahu wa taala, singkat aja. Sidin itu sehari 2 kali membuat aku tersenyum. 2 kali membuat aku tersenyum karena wali Allah. Itu tadi. 2 kali membuat aku tersenyum. Ujar Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi tadi. Nah, itu arti kata ada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir kada banyak beramal, tetapi orang itu sudah akrab, qaribun. Masya Allah, itu ibaratnya ada orang di sekitar kita pun ada juga, pasti ada tuh, bukan sekedar kisah, bukan sekedar di negeri Arab saja, di negeri kita pun ada orang-orang yang kayak gitu tuh. Ada. Nah, insyaallah kita sambung lagi nah. Jadi di sini apabila kita ada melihat orang yang kena bala atau kita yang dapat bala, maka membaca doa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa fadlni alaika wa ala kasir mimman khalaqa tabdila. Fa inna Allah azza wa jalla yu'afihi min jalika kainan makana abadan ma'asya. Jadi kita tuh apabila dapat bala yang diucapkan tuh alhamdulillah dulu. Kenapa jadi kita alhamdulillah? Masih banyak nasihatnya, masih banyak nang adanya. Nah itu Pak ya, makanya akhirnya kita bersyukur. Akhirnya karena kita masih banyak yang tersisa, akhirnya kita bersyukur dan alhamdulillah, dan kemudian yang lain-lainnya berdoa kita, istighfar kita. Nah itu Pak. Nah insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat kita berkati Al-Fatihah. Iya. Abdul Zikri fa'alam annahu La ilaha illallah 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 La illallah ilaha illallah La 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 ilaha
ilaha illallah, la 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammin lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.